Halo kawan setara, kita masuk ke segmen ketiga mengenai bagaimana kita sebagai masyarakat sipil bisa berkontribusi untuk mencegah dan juga membantu deradikalisasi bagi yang sudah terdampak itu. Bagaimana peran-peran kita untuk pencegahan dan deradikalisasi teman-teman yang sudah terdampak pandangan-pandangan ekstremisme, Pak. Ya, mungkin pertama dari pola-pola rekrutmen dulu, kita ingin memahami pola rekrutmen seperti apa yang digunakan oleh kelompok teror. Iya, kalau kita berbicara tentang pola rekrutmen kelompok-kelompok teror ya, khususnya di era 2015 sampai 2022 ini, Pak, itu segmen yang menjadi target rekrutmen mereka adalah kelompok-kelompok milenial. Jadi ada tuh penelitian di mana namanya, saya dulu pernah ikut seminar, jadi yang dinamakan kelompok milenial itu orang yang lahirnya itu tahun 80 ke sini ya, 96 seperti itu. 96. Jadi kalau itu masuk dalam kelompok milenial. Kalau yang di sananya lagi udah bukan, gitu kan. Artinya mereka bagaimana merekrut dengan pola-pola tentunya yang mengikuti perkembangan zaman. Di antaranya sekarang itu mereka sedang masif sekali menyebarkan faham-faham, pemikiran-pemikiran mereka melalui sosial media. Mereka memanfaatkan media sosial dan menjadikan kaum milenial ini sebagai target utama. Kenapa? Karena dianggap kaum milenial ini produktif, produktif. Anak-anak muda, pinter IT, manajemen dan sebagainya. Dan ini dimanfaatkan oleh mereka untuk terus mengembangkan pemahaman atau pemikiran ideologi mereka seperti itu. Maka kalau kita melihat itu hampir semua orang yang terkena kasus terorisme di era 2015 ya, sampai 2022 ini, mayoritas mereka adalah orang yang terpapar melalui sosial media. Jadi saran saya, masyarakat, orang-orang tua ya harus mengingatkan anak-anaknya, dan tentunya kita yang kaum milenial ini harus lebih bijak menggunakan sosial media. Bayangkan seorang Zakia ini, Pak, dia 6 bulan terpapar melalui sosial media, Mbak. Setiap hari menerima pesan-pesan kekerasan. Ya. Bahkan terakhir sebelum dia aksi itu, dia sudah mulai menyalah-nyalahkan orang tuanya. Amalia orang tuanya seperti Yasinan, Tahlilan, udah mulai disalahkan. Ini kan indikasi sudah terpapar paham intoleran. Ternyata lebih dari itu, dia melakukan amaliyat sendiri, berimprovisasi, berinovasi sendiri. Dia beli airsoft gun kalau nggak salah gitu ya, dia lakukan penyerangan. Coba bayangkan, kalau kita secara logika, airsoft gun itu bisakah membunuh? Paling kalau terbunuh satu orang atau malah bisa jadi tidak terbunuh. Tapi kenapa dia mau lakukan itu? Di mana akal sehat, Pak? Benar kan, Pak? Ternyata setelah penelitian tidak ada kasus-kasus teroris itu mereka sakit secara kejiwaan, nggak ada. Mereka itu adalah berdasarkan penelitian yang pernah saya dengar dari orang UI ya, dari teman-teman di UI, mayoritas penelitian itu mengatakan yang terlibat kasus terorisme adalah orang-orang yang sehat secara kejiwaan. Dan memang mereka adalah penganut paham ekstrim, dan itu di era 2015 ini sampai 2022 ini mayoritasnya terpapar melalui pola-pola rekrutmen melalui sosial media. Jadi kita harus bijak lah ya menggunakan sosial media. Beda dengan kita dulu kita belum ada Android ya. Pola rekrutmennya majelis taklim aja. Taklim, terus pola rekrutmen pertemanan, keluarga, kan gitu, pengajian komunitas. Kalau sekarang ngaji sendiri di internet gitu kan. Terus gurunya dari Mbah Google. Nah, ini agak sulit didetek. Densus juga walaupun bisa akurat, tapi menurut pengakuan salah seorang anggota Densus bahwa yang agak sulit tadi menginvestigasi atau mendeteksi ini orang mau amaliyat atau tidak, tahu-tahu udah terjadi amaliyat. Seperti itu kan. Iya, Pak, tadi selain menyalahkan orang tua, ada gejala apa nih yang paling awal-awal yang harus diwaspadai sama kelompok orang tua? Biasanya
Salah satu indikasi yang perlu kita waspadai ketika kita melihat gejala-gejala yang nggak wajar. Misalkan anak ini tadinya periang, gembira, bahagia. Tiba-tiba setelah ikut pengajian-pengajian melalui internet ya atau terpapar paham ini tuh berubah, biasanya mulai menjadi pendiam, mulai menutup diri, eksklusif. Kemudian kalaupun diajak diskusi, tahu-tahu mohon maaf ya, jadi kaget agama. Seperti kaget agama. Jadi diajak diskusi dia langsung seperti ustadz kan, ngomong bicara agama senang gini, minterin. Ya gitu kan. Itu salah satu indikasinya gitu juga, kayak gitu ya. Jadi pertama tadi tiba-tiba yang tadinya periang jadi pendiam, yang tadinya sikapnya terbuka jadi tertutup, eksklusif, menutup diri. Kemudian kalau diajak diskusinya agama, tapi juga diskusi agamanya yang berkaitan dengan togut tadi, bahwa pemerintah harus diperangi dan sebagainya gini. Kita kalau tidak memerangi pemerintah, kita belum Islam. Kenapa syarat dari la ilaha illallah itu yakfur bitogut? Siapa togut? Togut itu pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Nah ini tanda yang paling kuat. Kalau dia sudah kopar kafir, saran saya sih sudah mulailah. Tadi saya katakan dia rada mirip dengan virus virus COVID. Jadi kalau kita sudah mengenal gejala-gejalanya, indikator-indikatornya, kita bisa melakukan tindakan preventif. Bagaimana kita mau melakukan tindakan preventif kalau kita tidak mengenal indikator orang terpapar? Misalkan apa indikatornya? Kita udah ketemu ustadz, misalkan ustadznya itu suka kopar kafir, intoleran, kopar kafir. Nah, saran saya sih social distancing. Kita jaga jarak, social distancing. Ya, karena tadi nggak ada yang berani jamin kita selamat dari kan tuh Pak Ali Imran sendiri bilang kan, kalau sudah bertemu dengan calon rekrutmen itu sekian jam itu bisa bisa dipola jadi pengantin kan gitu. Ustadz, kalau yang di internet itu atau media sosial, pesan-pesannya atau teks-teksnya tentang apa ya? Kan nggak mungkin langsung misalnya satu yang serius kan, misalnya pemerintah ini togut, kan nggak mungkin langsung gitu kan. Pasti ada yang mulai dari yang yang simpel dulu gitu kan, pelan-pelan. Itu gimana? Apa sih biasanya pengetahuan Ustadz, pesan-pesannya awalnya bagaimana, tentang apa saja narasi-narasinya gitu, itu apa aja? Ya, biasanya kalau dulu kita di komunitas awalnya dari yang ringan-ringan. Dari yang ringan-ringan itu misalkan ibadah sering teman-teman itu sering menyalahkan ritual atau ibadah-ibadah yang dilakukan orang-orang tua kita. Dianggap ini bid'ah, ini sesat, tidak ada dasarnya dari Nabi dan sebagainya. Padahal itu orang tua kita juga ikut ulama, kiai-kiai kan gitu. Awalnya dari situ. Dari situ. Narasi yang dibangun lama-lama ada ketertarikan. Kayaknya emang benar begitu gitu kan. Akhirnya dia mau mendalami agama yang gimana sih sebenarnya yang benar. Dari situ kan mulai nanti masuk pada bab materi ya, tidak ujuk-ujuk langsung langsung bahas pemerintah. Nanti diperkenalkan dulu kita selama ini tinggal di negara apa gitu kan. Nah, yang diharapkan dikehendaki Islam seperti apa, begitu. Dikehendaki kita berhukum dengan hukum Allah secara murni. Nanti dibenturkanlah dengan hukum yang ada di Indonesia. Baru kan terkaget itu. Oh gitu. Setelah itu setelah dibenturkan baru dikasih realita dan faktanya. Ini begini, faktanya begini. Banyak ketidakadilan, gara-gara ini jadi begini dan seperti itu. Jadi memang bertahap, Pak. Tidak langsung ya, memang bertahap. Tapi intinya kita nih yang kaum milenial, kita nih kan dikasih akal dan hati. Sekarang ilmu pengetahuan itu sudah mudah tersebar di mana-mana dengan mudah. Maka aib bagi kita lah kalau kita tidak mau banyak membaca. Karena sebenarnya kan perintah dalam Al-Quran itu suruh baca, iqra. Bacalah, artinya apa? Baca yang banyak. Dengan membaca jadi bijaksana. Banyak baca kan kita jadi bijaksana, Pak. Banyak referensi. Tidak cenderung dengan satu pendapat menafikan pendapat yang lain.
Kita banyak referensi, oh pendapat ini begini. Akhirnya semakin banyak bacaan ya semakin bijaksana. Dan semakin banyak saudara kan gitu. Kenapa? Karena kita efek dari bijaksana itu kita jadi berhubungan baik. Beda dengan orang yang hanya terpaku dengan satu pendapat, menafikan pendapat lain, itu cenderung berpotensi konflik. Menurut saya sih gitu, cenderung berpotensi konflik. Pak, kalau tadi ya, kalau berbicara ada ustadz yang ceramahnya ekstrim tuh ya, itu kan kita social distancing. Tapi kalau misalnya orang tua yang punya anak tadi terpapar, apa yang bisa dilakukan ketika tahu anaknya sudah ada gejala ini, bisa apa nih pencegahannya, Pak? Iya, paling tidak yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, ya kita ajak pendekatan persuasif dulu lah ya. Pendekatan secara individu, tanya ada masalah apa. Terus kalau dia membuka diri, dia berani membuka bahas pengajian yang dia dapatkan. Ibu harus begini. Nah kalau kita sudah mencium bau itu, ya kita ajak dia ke sesepuh lah, ustadz atau ulama setempat yang dianggap dihormati oleh masyarakat. Coba seperti biasanya kan mereka lebih paham. Apalagi dari dua organisasi besar itu ya. Iya, organisasi besar. Kasih penjelasan supaya apa? Anak-anak muda itu kan rasa penasarannya itu besar ya, Mbak. Anak muda itu teman-teman ISIS itu rata-rata itu memang orang yang memiliki penasaran yang kuat, penasaran yang besar, dan dia belum berubah sebelum ditangkap. Kalau udah ditangkap ya udah mendapatkan sekolah lah dari dari pemerintah gitu kan, dari petugas keamanan, dari aparatur negara, baru dia mulai sadar mau NKRI. Tapi sebelumnya dinasehatin tidak mempan. Kenapa? Ya itu dia masih masa-masa mencari jati diri kan, penasaran. Jadi dia kejar penasaran itu. Baru setelah, dan kasus-kasus semua yang terlibat yang berangkat ke Suriah itu berangkat dari penasaran ternyata tidak sesuai fakta. Akhirnya kapok. Seperti itu. Iya, bisa tidak orang-orang yang kapok itu benar kapok atau bagaimana, Pak? Atau kan ada kekhawatiran sebenarnya tidak kapok tapi pura-pura kapok aja. Karena ada yang kambuh juga kan, ya. Iya. Setelah dihukum berapa lama, betul. Kedua ketika keluar dia itu lagi. Memang ada beberapa kasus ya, Pak. Sebagian teman-teman yang sudah keluar dari penjara, kemudian mungkin bisa jadi salah satunya masyarakat yang kurang welcome, masyarakat kurang bisa menerima nih mantan teroris nih, dianggap mungkin akhirnya dia merasa termarginalkan. Ya, setelah itu dia ya udah tadinya mau optimis dia jadi pesimis, tadinya mau bangkit dia jadi akhirnya aduh saya udah nggak dianggap nih oleh masyarakat. Akhirnya dia nggak punya teman, Pak. Dia mulai kembali lagi ke teman lamanya. Dan kadang-kadang buat aksi yang kedua lebih dahsyat dari yang sebelumnya. Kenapa? Sudah kecewa sama masyarakat. Nah maka saran saya sih, berilah saudara-saudara kita ya yang sudah beri kesempatan mereka supaya mereka bisa berintegrasi lagi dengan masyarakat, bisa memberikan saling bertukar manfaat lah gitu ya Pak ya. Jangan sampai kita menjadi penyebab dia makin terjerumus. Seperti itu kan, kasus-kasusnya banyak seperti itu, Mbak. Tapi selama ini gimana sih Mas sebenarnya Mas? Jadi kalau misalnya ada napi teroris bebas ya, dia kembali ke tempat asalnya, itu masyarakat dikasih tahu gimana? Kemudian jadi, masyarakat sendiri ini nggak ada program nggak supaya masyarakat terlibat gitu, dari pemerintah? Iya, dari pemerintah sebenarnya ada program-program itu supaya edukasi kepada masyarakat atau penyuluhan untuk masyarakat. Jadi intinya ini saudara kita ingin kembali ke masyarakat, ke pangkuan masyarakat, ke pangkuan NKRI. Tolong dirangkul, ya, diberi kesempatan. Seperti saya nih, saya begitu keluar Pak, mohon maaf aja. Tetangga-tetangga dari kalangan orang-orang tua itu khawatir anak-anak mereka dengan kehadiran saya rekrut. Padahal mereka belum tahu kalau saya sudah berubah. Gitu kan? Mereka belum tahu saya sudah berubah. Artinya ketika saya diberi kesempatan, ini pelajaran buat masyarakat. Saya diberi kesempatan karena memang teman-teman ada di masjid-masjid itu, teman-teman saya juga, mereka memberi kesempatan saya untuk
saya bisa berkarya lah gitu ya. Kadang-kadang dikasih amanah untuk menyampaikan tausiah, ceramah pengajian, khutbah Jumat dan sebagainya. Saya manfaatkan itu sebaik-baiknya, saya gunakan narasi-narasi yang sejuk. Dan saya tidak pernah lagi menggunakan narasi-narasi kebencian, kekerasan. Sehingga sampai detik ini, alhamdulillah masyarakat percaya. Ya sudah, malah justru alhamdulillahnya tuh banyak masyarakat di kalangan orang tua ya, baik bapak-bapak, ibu-ibu, kalau curhat anaknya ke saya. Benar. Jadi misalkan begini curhat, ya saya sampaikan. Jadi artinya kita dipercaya dan kita juga makin semangat menatap masa depan gitu. Semangat kenapa? Menjaga hubungan baik itu. Jangan sampai kita menjadi penyebab mereka jadi terjerumus lagi. Memang kecuali kalau teman-teman ini masih radikal, masih ekstrim, belum ada etikat untuk berubah, masih kopar kafir, masih nyala-nyalain mengkafir-kafirkan pemerintah, menganggap sesat amalan masyarakat. Ini harus diwaspadai, tadi saya bilang social distancing. Hati-hati, jaga jarak, kemudian pakai masker. Kalau pakai masker nih, tutup telinga, jangan sampai terpengaruh. Kira-kira dari mereka yang sudah bebas itu ya, misalnya jumlahnya entah berapa lah, udah ratusan sebetulnya ya, ribuan lah, ya, ratusan ribuan. Kira-kira kalau diperbandingkan gitu, mereka yang kampuh dengan mereka yang kemudian benar-benar deradikalisasi, mulai berubah gitu, berapa sih sebetulnya? Saya ingin tahu sejauh mana efektifnya deradikalisasi ini. Mungkin saya juga secara data saya belum tahu secara pasti ya, cuma kalau dilihat di keseharian kita berinteraksi, sepertinya yang tampil di publik itu sepertinya banyak ya. Tapi kita juga nggak tahu teman-teman yang sekarang masih satu grup yang udah mantan masih keras juga ya, masih keras itu banyak juga. Cuma dia lebih memilih sikap diam, masih pada pendirian yang dulu, tapi secara action dia tidak seperti dulu, jadi dia lebih soft lagi kan. Artinya apa? Masih banyak juga yang secara pemikiran belum berubah total, tapi terus kita akan berusaha saling sharing lah sama teman-teman. Kayak namanya kita duduk bareng kan, kita cari titik kesamaan ya Pak ya. Secara ilmiah kita kaji gitu, seperti itu supaya supaya kita dalam hidup ini terus belajar gitu. Jangan kita merasa cukup, membatasi diri ilmu itu hanya ini. Menurut saya salah. Kebanyakan teman-teman itu membatasi diri, takut. Dia takut untuk melangkah, untuk mengambil ilmu dari berbagai pihak. Takutnya apa? Takut rusaklah inilah itu dan sebagainya. Enggak, padahal yang namanya ilmu Allah itu kan menurut saya luas Pak. Ilmu itu Allah itu luas, tinggal bagaimana kitanya aja. Selama kita niat baik, hati bersih, kemudian bergaul dengan orang-orang baik, insya Allah nggak akan menyia-nyiakan kita. Menurut saya sih gitu. Tapi peran masyarakat juga cukup tinggi ya. Iya, alhamdulillah. Kalau masyarakat nggak merangkul gitu ya, itu betul. Kalau masyarakat alhamdulillah sekarang itu memandang kita ya baik ya. Artinya kalau masyarakat tidak ada keterlibatan masyarakat, ya ini kan kita sama-sama anak bangsa Pak. Cuma artinya tidak ada anak Adam yang terbebas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan mereka yang mau merubah diri, mau bertobat. Seperti itu. Ya. Kalau tadi kita lihat yang targetnya milenial Pak banyaknya, dan mungkin di institusi pendidikan juga jadi sarana ya untuk penyebaran itu. Mungkin bisa di-share Pak ciri-ciri sekolah yang aman seperti apa? Iya. Jadi kalau berbicara tentang lembaga pendidikan ya, saya rasa kita tahu lah bahwa di Indonesia ini kan banyak sekali lembaga pendidikan dan masing-masing punya basis gitu. Ada yang memang organisasi Islam terbesar di Indonesia sejak dulu sampai sekarang masih eksis, seperti Muhammadiyah, NU, Persis, seperti itu kan. Itu kan yang sudah dikenal masyarakat aja sebenarnya. Yang sudah dikenal masyarakat, dan masyarakat itu kan tidak berbohong Pak. Kalau masyarakat sudah sepakat dengan hal-hal yang baik, maka sebenarnya itulah Islam. Artinya apa yang dipandang baik oleh umat Islam, maka itu di sisi Allah juga baik. Artinya gitu.
Jadi ya saran saya sih begitu. Patokannya ini organisasi yang diakui oleh negara dan oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Itu tadi. Jadi yang berbasis itu ada Muhammadiyah, ada apa namanya NU ya, seperti itu. Itu lebih aman. Kalaupun ada lembaga-lembaga yang lain, menurut saya ya kita butuh apa namanya, butuh penelusuran lebih dalam gitu kan. Kalau memang yang diajarkan, misalkan, karena banyak ada sebagian orang juga mengeluhkan gitu, kok anak saya di sekolahin di sini gitu ya, tiba-tiba jadi galak sama orang tua disalahin terus, disalah-salahin gitu kan. Sama seperti teman saya, begitu ada anaknya dipondokin apa disekolahin lah gitu ya. Itu malah aneh gitu kan. Itu Maka gejala ini ya, Pak, perlu ya? kita telusuri ya, kalau emang itu diakui oleh masyarakat, insya Allah itu baik. Tapi kalau memang masyarakat, kita lihat aja ukurannya gimana di masyarakat setempat, ini dicurigai nggak? Kalau dicurigai ya jangan. Kalau nggak dicurigai, masyarakat setempat itu udah sepakat, nggak apa-apa, maka insya Allah itu aman. Karena patokan kita masyarakat ya. Karena apa? Kita masih husnudzon, masyarakat Indonesia itu adalah orang-orang yang baik. Ya. Insya Allah. Mungkin kalau dari saya terakhir ingin bertanya, tadi deradikalisasi kan sesuai tadi pertanyaan Pak Coki ya Pak, ada yang belum sepenuhnya berhasil, masih ada yang pandangannya ekstrim tapi lebih soft, nggak ditunjukkan. Iya. Nah itu kira-kira apa penyebab kurang berhasilnya deradikalisasi bagi kelompok-kelompok yang belum sepenuhnya deradikalisasi ini? Saya rasa begini ya, mungkin follow up ya, dari follow up, misalkan nih sebagian ikhwan, sebagian teman-teman sudah direkrut oleh negara, sudah dirangkul. Kemudian berhenti sampai di satu tempat lah atau satu waktu, tidak ada follow up-nya lagi. Jadi dilepas gitu. Dirasa udah aman, ya ternyata malah. Saya rasa butuh kesinambungan dalam follow up teman-teman. Kadang-kadang kan ada teman yang gampang mandiri sendiri, ada teman-teman yang memang susah untuk mandiri, dia harus bersama komunitas. Makanya pemerintah sudah bagus sebenarnya membuat wadah ikhwan-ikhwan teman-teman yang ex-napiter ini, membuat yayasan. Membuat yayasan fungsinya untuk menampung teman-teman supaya nggak kesendirian. Ketika nanti masyarakat tidak welcome, dia punya komunitas yang lama tapi yang sudah hijau lah. Iya. Namanya apa Pak komunitas itu kalau boleh tahu? Banyak yayasan yang kita bentuk gitu ya. Ada yayasan Lingkar Perdamaian, itu udah bagus-bagus, udah alhamdulillah. Ada yayasan Hubul Waton Indonesia, ada yayasan Debintal dan sebagainya ya. Itu udah mewakili lah paling enggak ikhwan-ikhwan teman-teman yang mau, karena ada usahanya juga. Artinya teman-teman yang komunitas itu yang difasilitasi negara sudah bisa mandiri dengan usaha yang diberikan oleh negara. Jadi kalau ada teman-teman yang baru bebas, nggak usah bingung-bingung, lari aja ke yayasan itu. Seperti itu. Udah tersebar infonya, udah pada tahu juga Ya, teman-teman kalau di biasanya. kalangan kita sudah pada tahu, cuma kalau untuk setiap wilayah mungkin masih terbatas ya. Kadang ada yang dari Padang ya, dari Sumatera nanya saya, ada nggak di, sekarang saya juga nggak tahu, ketinggalan informasi mungkin kan. Tapi kalaupun ada ya kita sarankan untuk bergabung. Kita sarankan untuk bergabung supaya apa? Supaya nggak lagi berpikir tentang senjata. Kasih kesibukan-kesibukan Pak. Dulu pemerintah begitu. Udah kita kasih kesibukan teman-teman ini supaya tidak lagi berpikir tentang senjata gitu. Kan memang di akhir zaman ini kalau kata Nabi kan, patahkan pedang-pedang kalian. Apa namanya? Pukul pedang-pedang kalian ke batu. Artinya putuskan tali busur panah kalian. Artinya apa? Kekerasan di akhir zaman itu tidak bermanfaat. Kita lebih pada akhlakul karimah lah, dakwah lah ya Pak. Seperti itu. Saya juga teringat ya tadi Pak, misal kalau ketika napiter ini di penjara, itu kan istrinya itu jadi tidak ada yang menafkahi. Itu bagaimana ya mencegah kalau istrinya nanti malah jadi dinafkahi oleh jaringan-jaringan teror gitu kan. Jadi mungkin apakah itu jadi salah satu faktor juga, dan bagaimana kita mengatasi supaya tidak jadi sarana untuk justru meradikalisasi istrinya gitu, yang suaminya malah ditinggal di penjara, begitu istrinya nggak ada yang menafkahi. Iya, memang
Itulah fenomena yang terjadi di komunitas kita, Pak. Jadi sebagian teman-teman itu khawatir kalau misalkan dia bersumpah setia dengan NKRI, dia kan tanda tangan itu. Kamu bebas, mau dapat remisi, mau dapat pembebasan bersyarat PB. Ya kamu harus NKRI dulu. Pakai tanda tangan kesetiaan terhadap NKRI. Kalau misalkan tidak ya nggak dapat itu dari pemerintah kan. Nah, mereka dilema ketika misalkan mereka tidak tidak sumpah setia, mereka terus disupport sama jaringan. Tapi kalau mereka di satu sisi dikasihan istrinya kan, dia mau cepat bebas, dia tanda tangan kesetiaan NKRI, terus diancam sama jaringan, diputus bantuan. Seperti saya dulu, saya semenjak saya tidak mendukung ISIS, biasanya saya setiap bulan itu dapat bantuan dari jaringan. Oh gitu. Setiap bulan dapat bantuan dari jaringan. Nah, sekarang yang bantu saya udah meninggal juga di Suriah. Ya, kalau katanya sih dapat kabar dia terkena bom di pasar itu. Di Suriah kan. Jadi dulu di antara ikhwan-ikhwan itu saling support ya? Ya, saling support. Walaupun tidak besar, artinya rutin lah sebulan ada buat dapur lah gitu kan. Artinya ketika kita ikuti apa kemauan pemerintah, posisi kita dilematis. Ikuti pemerintah, bantuan di stop, sementara pemerintah juga nggak tahu kondisi dapur kita. Kayak gitu, Pak. Jadi memudahkan orang untuk itu lagi ya. Seperti itu. Pemerintah tidak ada bantuan dana kepada keluarga napiter ya? Sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Cuma yang dikhawatirkan pemerintah sudah ikut berperan ya, hadir untuk membantu kita. Cuma kadang kitanya sendiri yang takutnya apa? Kalau saya mau dibantu oleh pemerintah, ketahuan teman-teman jaringan, maka stempel munafik, stempel murtad, ya itu sudah siap-siap. Ya, kalau udah munafik dan murtad, maka siap-siap tidak diberi bantuan secara rutin. Nah ini kan kasihan juga, kadang-kadang sedih, dilematis kita. Pemerintah pun sebenarnya sudah menyediakan bantuan. Ya, pemerintah sudah beritikat baik menyediakan bantuan, tapi karena kita berada di komunitas, makanya kan begitu. Ada istilah pepatah Arab, as-sahibu sahib. Teman itu pasti menyeret. Kalau kita bergaul dengan orang-orang narkoba, ya bisa juga kita kena narkoba itu. Kita bergaul. Ustaz, yang terakhir Ustaz. Gimana nih saran-saran Ustaz soal pencegahan dan juga kepada anak muda supaya tidak tertarik dengan pandangan-pandangan keras dan yang mendukung kekerasan ini. Ya, saya berpesan kepada kalangan muda usia ya, baik laki-laki maupun perempuan. Pokoknya para remaja, para pemuda-pemudi Indonesia, setidaknya untuk membentengi diri kita dan keluarga kita dari paham-paham terorisme, paham ekstremisme, ya, paham radikalisme, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bijaklah kita dalam menggunakan sosial media, karena faktanya di era 2015 sampai 2022 ini mayoritas yang terpapar paham teroris ini melalui sosial media dan mereka mengaku Ansor Daulah. Ansor Daulah di sini orang-orang yang berafiliasi dengan ISIS, seperti itu ya. Nah, maka bijak kita menggunakan sosial media. Kalau nggak tahu ya kita tanyakan. Maksudnya bijak juga jangan kita menjadi bagian dapat informasi langsung kita sebar, jangan seperti itu. Kemudian hendaklah kita banyak-banyak membaca referensi-referensi ya, kita belajar membaca literasi lebih banyak lagi untuk menguatkan akal kita, pemahaman kita, hati kita ya Pak ya. Kan dengan ilmu yang kita serap menguatkan hati, menguatkan akal. Bagaimana kita berpikir secara normal dan benar gitu. Itu banyak membaca supaya kita makin bijaksana dan bijaksana dalam menggunakan sosial media. Dan jangan lupa konsultasi juga dengan para sesepuh, artinya orang yang dianggap sebagai tokoh. Supaya apa? Supaya banyak masukan-masukan dan kita tidak terjerumus pada paham-paham yang dilarang oleh negara. Iya. Terima kasih saran-sarannya Pak. Ini termasuk closing remarks dari Pak Muhtar. Mungkin ada closing remark dari Pak Coki. Ya, ini kan kita
bisa belajar banyak dari seseorang yang pernah terlibat atau jaringan terorisme, pengalaman pribadinya, dan mudah-mudahan sosok beliau ini akan memberikan refleksi bagi banyak pihak gitu ya, bahwa memang salah satu tantangan negara kita saat ini tetap masih adalah soal radikalisme dan ekstremisme. Iya. Jadi kita tidak ingin ke negara kita pecah hanya karena pandangan-pandangan semacam ini gitu. Betul, Pak. Jadi saya berharap bahwa program-program edukasi publik dari Setara Institute ini kemudian juga bisa disebarkan juga oleh teman-teman yang menonton dan menyaksikan. Iya. Itu saja. Ya tentu tadi sangat bagus sekali sharing-sharing dari Pak Mukhtar, sangat jelas ya gejala seperti apa yang harus kita waspadai bagi orang tua yang terdekat tinggal sehari-hari dengan anaknya, bisa melihat apa sih yang gejala apa tuh yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Mukhtar, jadi lebih diam, jadi menutup diri, menyalahkan orang tua, atau jadi tertarik membahas agama tapi jadi menggurui atau ya jadi seperti itu terkesannya. Jadi ketika orang tua melihat gejala-gejala seperti itu bisa waspada, dan tadi seperti yang Bapak sampaikan juga supaya membawa pandangan-pandangan alternatif ya, dengan menghadirkan tokoh-tokoh agama yang moderat yang punya pandangan merangkul keberagamaan. Oke, terima kasih banyak Pak Sama-sama, untuk Mbak Sarah. Kehadiran, sudah Terima kasih, Ustaz. sharing. Sama-sama, Pak. Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya. Insyaallah. Ya, terima kasih juga. Terima kasih juga buat teman-teman Setara yang tetap dari segmen pertama hingga segmen terakhir di kanal YouTube Suara Setara. Teman-teman Setara Institute rutin mengadakan diskusi seputar isu-isu keberagaman dan juga radikalisme. Jadi bagi teman-teman yang tertarik di isu-isu seperti ini bisa subscribe ke channel YouTube Suara Setara untuk mendapatkan update-update terkini mengenai diskusi kami. Juga bila teman-teman suka dengan videonya bisa di-like dan disebarkan, sehingga pesan-pesan perdamaian juga pesan-pesan tadi bagaimana kita bisa mencegah generasi muda dan masyarakat pada umumnya untuk bergabung itu bisa kita cegah bersama-sama. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di diskusi mendatang.